Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri fi sirrilah Allahu asmawal sifati. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, video kali ini kita akan membahas sejatinya mengenal Allah. Subhanallah. Sejatinya mengenal Allah. Saudara, mengenal Tuhan yang Maha Gaib atau Allah, pengetahuan yang sangat pelit, sangat berat. Pengetahuan sangat tidak mudah ketika kita tidak mau lepas dari diri kita, tidak mau meninggalkan diri kita untuk kembali kepada diri yang sebenarnya, diri sejati. Saudara, Tuhan dikatakan gaib, sebenarnya tidak gaib, bahkan sangat nyata dari yang nyata. Jika ingin mengenal Tuhan, belajarlah mengenal kenyataan hidup. Belajarlah mengenal apa yang paling nyata dalam hidup ini. Apa kira-kira yang paling nyata dalam hidup? Saudara, yang paling nyata dalam hidup adalah diri. Perhatikan, yang paling nyata dalam hidup adalah diri, tapi bukan diriku. Nah, perhatikan, bukan diriku. Subhanallah. Saudara, perhatikan kata diriku. Di sini ada diri yang sebenarnya, ada diri yang palsu. Kalau kita tidak mencermati betul-betul atau tidak memahami betul-betul, maka kata diriku kita memandang sebagai satu kata. Diriku satu kata, padahal diriku adalah di situ dua kata terbungkus jadi satu. Dua kata terbungkus jadi satu, yaitu diri dan aku. Perhatikan, diri dan aku. Dua kata ini, diri dan aku, dibungkus atau disatukan menjadi terbaca diriku. Subhanallah. Kata aku adalah palsu. Tidak ada. Aku itu tidak ada, palsu. Subhanallah.
Aku itu sebenarnya tidak ada, sedangkan diri adalah kenyataan dalam hidup yang sebenarnya. Kita uji kepalsuan aku. Perhatikan, kita uji. Kalau seandainya saya bertanya kepada saudara, ya, seandainya saya bertanya kepada saudara, siapa kamu? Jawabannya cuma dua, saya atau aku. Aku. Oke, kamu. Ya. Kamu. Kemudian saya tanya lagi, mana sebenarnya kamu? Kamu tunjuklah dirimu. Diri ini yang ditunjuk, bukan aku. Karena aku itu tidak ada. Subhanallah. Aku itu ego, keangkuhan, kesombongan. Sekali lagi, karena aku itu tidak ada. Diri itulah kenyataan Allah yang sebenarnya atau zahirnya Allah. Diri inilah zahirnya Allah yang disebut wasahiruh. Inilah disebut wasahiruh. Dia yang lahir, dia yang nampak. Wasahiruh wal batinu. Inilah zahirnya Allah. Subhanallah. Diri kita yang paling nyata adalah diri kita. Sekali lagi, diri kita yang paling nyata dalam kehidupan, yang maha hidup dan yang maha nyata. Senyata-nyatanya, dimanapun kita berada, tetap kelihatan. Kalau kita melihat orang lain, perhatikan saudara, kalau kita melihat orang lain, bisa nyata, bisa tidak. Sebab orang lain datang pergi. Artinya ketika dia datang kepada kita, dia nyata. Setelah dia pergi, dia sudah tidak nyata. Walaupun itu ada. Tidak nyata tapi ada. Sekali lagi, orang lain datang pada kita, nyata. Setelah dia pergi, disebut gaib, tapi ada. Tetapi diri kita nyata, senyata-nyatanya dimanapun kita berada. Saudara, kunci mengenal Tuhan adalah mengenal diri. Kalau kita tidak mengenal zahirnya Allah, zahirnya Tuhan, mustahil kita bisa mengenal batinnya. Sangat mustahil. Saudara, dimanapun Anda berada, seandainya bisa kita atur waktu, sekali lagi, seandainya kita bisa atur waktu, jangan kita mati sebelum mengenal Allah. Jangan. Ketahuilah, seseorang meninggal dunia tidak mengenal Tuhannya di dunia ini, tidak akan mengenal Tuhan di yaumul qiyamah.
Seseorang meninggal dunia belum mengembalikan hak Allah, dia meninggal dunia dalam keadaan merampok hak Allah. Sekali lagi, seseorang meninggalkan dunia ini belum mengembalikan hak Allah, dia belum bertaubat, berarti dia mati dalam keadaan merampok hak Allah. Karena yang disebut bertaubat itu adalah mengembalikan hak Allah yang ada pada dirinya. Kalau tidak, selamanya jadi perampok. Kembalikanlah hak Allah sebelum meninggalkan dunia. Karena itulah disebut taubatan nasuha. Orang tidak mengembalikan hak Allah meninggal sehingga dia meninggal, maka dia akan menderita di sana di yaumul qiyamah. Pasti menderita karena dia mati adalah dalam bermusuhan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang jelas sekali sini saudara, yang disebut taubatan nasuha ketika kita mengembalikan hak Allah yang ada pada kita. Kalau kita na'udzubillah, jangan coba-coba, insya Allah kita akan menderita di yaumul qiyamah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.